Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut ini dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ini. Bayang salib, mampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Orang bisa lihat gambar, simbol, benda yang menyerupai salib terus menuduh ada kristenisasi, itu gimana sih? Aneh banget. Betul. Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Kan di situ ada tanda salib ya. Logo PMI itu bukan salib. Ambulan kemana-mana tidak bawa salib. Kalau ambulan kemana-mana bawa salib, bunyinya bukan ngiung-ngiung, tapi haleluya. Betul. Tidak, maksudnya kok bisa ya? Saya kasih tahu ya, keberadaan salib itu tidak sesederhana itu untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan. Betul. Kita yang Kristen aja kadang-kadang tidak merasakan kehadiran salib, kok orang-orang bisa peka banget itu. Nggak semua yang plus-plus itu salib, tidak. Kok pijat plus-plus jadi pijat salib? Aduh. Ini sindiran ini buat somat ini. Iya, kehadiran salib itu tidak segampang itu untuk dirasakan. Saya kasih tahu. Betul. Orang yang percaya kalau yang dia lihat itu adalah salib, hanyalah orang-orang yang percaya kalau itu benaran salib dan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Amin. Ada amin, saudara-saudara. Amin. Aduh. Jadi kalau yang kita lihat itu salib, cuma orang-orang yang ada Yesus di hatinya gitu. Betul. Jadi buat saudara-saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Betul. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ini. Baik, salam Tuhan. Untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang perempuan komedian di video tadi. Dan saudara dalam Tuhan, kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Ketika ada orang yang mengata-ngatain salib, mengatakan di atas salib ada jin kafir, atau membahas iman Kristen tapi tidak pada tempatnya, memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab dan lain sebagainya, maka kita wajib tetap mengasihi mereka dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka disadarkan Tuhan dan juga supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Artinya bahwa ya, kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus tetap menunjukkan kasih kepada mereka sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita mengasihi siapapun tanpa harus melihat latar belakangnya, tanpa harus melihat ini itunya. Saudara dalam Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen diajari untuk hidup di dalam kasih Kristus, ya. Karena kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan lebih dulu mengampuni kita, Tuhan lebih dulu sayang kepada kita, maka kita wajib ya memiliki kasih sebagaimana Yesus Kristus memiliki kasih dalam hidupnya. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah ajaran iman Kristen, itulah ajaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat Alkitab ya diputarbalikan, ya banyak orang yang bicara Alkitab tetapi penafsirannya ngawur, ya banyak yang membicarakan iman Kristen, banyak yang mengolok-olok Kristen, ya banyak yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap orang-orang Kristen, misalnya membubarkan anak-anak Tuhan yang sedang beribadah,
kita melihat ada gereja yang ditolak, bahkan beberapa waktu lalu ya sempat viral di mana sebuah gereja ya itu sampai dirusak saudara Tuhan. Jadi dalam hal itu pun ya kita tetap harus mengasihi mereka yang melakukan hal itu. Kita harus tetap mendoakan yang terbaik bagi mereka, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, ya sekali lagi ya kita tidak punya hak untuk membalas segala kejahatan-kejahatan, segala intimidasi yang kita alami hari-hari ini. Itu urusan Tuhan. Ya, tugas kita sebagai anak Tuhan berdoa, ya mendoakan yang terbaik bagi siapapun. Ya, karena firman Tuhan berkata, ya kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi kita harus tetap hidup dalam kasih, dan kita harus tetap mengaplikasikan kasih itu kepada semua orang. Ya, nah saudara dalam Tuhan, semoga pesan-pesan seorang perempuan di video tadi memberkati kita, membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan, dan membuat iman kita semakin teguh, dan juga ya semoga mengingatkan kita untuk kita tetap hidup di dalam kasih Kristus sebagaimana Kristus mengasihi kita semua. Saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau pesankan beberapa hal buat kita. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, seperti apa keadaan kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa menolong kita, dan di waktunya Tuhan pasti menyatakan keajaiban bagi saya dan saudara ketika kita tetap berserah kepada Tuhan. Ya, kalau saat ini kita sedang dalam sukacita, kita sedang bahagia, kita sedang berkelimpahan, saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena sumber sukacita kita, sumber kebahagiaan kita, sumber berkat dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita sukacita besar sehingga kita boleh sukacita. Jadi dalam hal ini kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kalau seandainya saat ini keadaan kita tidak baik-baik saja, mungkin kita sedang mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami intimidasi, mengalami penganiayaan bahkan, ya, atau mungkin kita tidak dianggap, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya akan Tuhan, dan seperti yang saya bilang di awal, mari kita tetap menunjukkan kasih Kristus kepada siapapun, ya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengenalkan Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan pasti melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menyatakan mujizat besar dalam kehidupan kita, dan di waktunya Tuhan pasti memberikan kita kemenangan, ya. Tuhan pastinya tidak membiarkan kita menjadi ekor, tetapi kita pastinya diangkat menjadi kepala. Saudara dalam Tuhan, ya, firman Tuhan berkata bahwa mintalah maka kamu akan menerimanya, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu firman Tuhan mengatakan lagi dalam Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kepada kita bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Dia tidak meninggalkan kita, dan Dia senantiasa ada buat saya dan saudara. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan dan kita mengenakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.